Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Ilham MAP selaku dosen pengampu mata kuliah praktik profesi, dan yang saya hormati kawan-kawan sekalian serta pendengar yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri majelis pada kesempatan kali ini meskipun secara online. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kawan-kawan sekalian, pendengar yang berbahagia, tanda-tanda kiamat telah Allah titipkan, telah Allah beritahukan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, bahwasanya termaktub dalam hadis Nabi Muhammad, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, merajalelanya khamar, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa hadis tersebut menerangkan mengenai tanda-tanda hari kiamat. Sahabat Islam sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan di zaman sekarang, kehidupan di akhir zaman ini, terutama kaum perempuan, banyak dari mereka mulai menjauhi syariat agama Islam. Banyak wanita-wanita muslimah, perempuan-perempuan kaum hawa di luar sana yang menggunakan pakaian tapi memperlihatkan perhiasannya, berani memperlihatkan auratnya, lebih mementingkan fashion ketimbang agama, ketimbang syariat Islam. Mereka meniru-niru gaya pakaran orang-orang Yahudi. Lantas, bagaimana kaum muslimah, umat muslim, wanita-wanita muslim mau menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Kawan-kawan sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hal ini mulai berkembang pesat sejak paham-paham liberal dan juga komunis menawarkan pakaian-pakaian mereka kepada umat muslim, kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin, wanita-wanita muslim mulai tergiur dengan pakaian-pakaian orang Yahudi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal inilah yang dinamakan dengan wanita akhir zaman, yang mana disebutkan dalam hadis, yakni wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yakni Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhiri ummatin rijalun yarkabuna ala surujin ka ashbahi rihali yanziluna ala abwabil masajidi nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usihim ka'asnimatil bukhtil ijaf il'anuhunna fa innahunna
mal'unatun law kanat wara'akum ummatun minal umami la khadamna nisa'ukum nisa'ahum kama yakhdimnakum nisa'ul umami qablakum, yang artinya pada akhir umatku akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang kurus. Laknatlah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Seandainya setelah kalian ada salah satu umat, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pembantu bagi wanita-wanita kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan mengenai tanda-tanda wanita akhir zaman. Memang banyak hadis yang menyebutkan, tidak hanya satu hadis saja kawan-kawan. Banyak hadis yang menyebutkan bagaimana ciri-ciri pakaian atau busana-busana wanita di akhir zaman nanti. Bahkan sepertinya free sex atau perzinahan mulai dianggap lumrah pada zaman sekarang ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, tampakkah keadaan-keadaan tersebut yang sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah di zaman sekarang? Kawan-kawan, fenomena-fenomena tersebut tidak lain juga disebabkan oleh karena wanita-wanita muslimah tidak dapat menjaga izahnya di hadapan kaum laki-laki, tidak dapat menjaga dirinya, menjaga auratnya di hadapan laki-laki, sehingga menimbulkan banyaknya perzinahan, banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Meskipun tidak dapat dipungkiri hal itu juga ada keterlibatan daripada nafsu laki-laki. Namun, alangkah baiknya juga perempuan menjaga kehormatannya, menjaga izahnya di hadapan laki-laki untuk membantu laki-laki mengendalikan hawa nafsunya, sehingga perzinahan dapat dikontrol, tidak merajalela seperti pada zaman sekarang. Kawan-kawan sekalian, seandainya umat-umat muslim, wanita-wanita muslimah dapat menjaga izahnya, kesucian dirinya, tidak bertabaruj, tidak berikhtilat, menjaga kesucian dan juga auratnya di hadapan laki-laki, bersikap tegas terhadap lawan jenis, sehingga hal tersebut dapat menjadi asbab munculnya kemaksiatan. Banyak cara yang diajarkan oleh agama Islam, oleh syariat Islam untuk menjaga izah atau kesucian perempuan-perempuan muslimah. Kawan-kawan sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, meskipun hari kiamat merupakan sebuah rahasia yang besar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tanda-tanda dan isyarat-isyaratnya yang dapat diketahui oleh kita sebagai umat muslim, sehingga kita dapat melakukan persiapan dalam menghadapi hal tersebut sebelum itu terjadi. Oleh karena itu, butuh kepekaan hati akan isyarat-isyarat, akan tanda-tanda yang sudah tampak pada zaman sekarang ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita terhindar dari kemaksiatan. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemudaratan yang mengintai, dari bala dan bencana. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat lagi berkah, diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada kehidupan sehari-hari.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf. Saya Sonia Monalisa mohon pamit undur diri. Segala kesempurnaan hanya milik Allah, dan jika ada kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.